Perkenalkan, nama saya Najwa Dara Azahra dengan NIM 2550191093. Di sini saya akan mempresentasikan kajian struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis obat sederhana atau triklosan. Yang pertama, latar belakang kajian, antiseptik berspektrum luas, triklosan adalah senyawa sintetik yang telah digunakan selama lebih dari 4 dekade pada produk kesehatan dan kosmetik. Lalu ada kombinasi gugus fungsinya, struktur triklosan menyatukan hidrokarbon aromatik, fenol, ether, dan aryl halida. Lalu ada mekanisme kerja bakteri. Bakteri bekerja secara selektif menghambat enzim enolik aksil carrier protein reductase atau FABL, bakteri pada sintesis asam lemak. Lalu ada tujuan dan rumusan masalah. Rumusan kajian yang pertama ada identifikasi gugus. Apa saja karakteristik gugus fungsi dominan pada triklosan? Lalu yang kedua ada korelasi struktur sifat. Bagaimana struktur molekul mempengaruhi kepolaran dan kelarutan senyawa? Yang ketiga ada mekanisme sintesis. Bagaimana tahapan reaksi pembentukan jembatan ether aromatik? Lalu ada tujuan analis. Yang pertama ada karakterisasi molekul. Karakterisasi molekul itu mengidentifikasi seluruh gugus fungsi secara komprehensif. Yang kedua ada studi farmakologi. Memahami hubungan struktur dengan efikasi biologis antiseptik. Yang ketiga ada rekayasa sintesis. Mengetahui efisiensi dan faktor yang mempengaruhi jalannya reaksi pembentukan ITER. Kedua ada tinjauan struktur. Ini dia ada struktur molekul triklosan. Kerangka utamanya terdiri dari dua cincin aromatik, benzena tersubstitusi yang dijembatani oleh ikatan ether kovalen atau oksigen, pembentuk kerangka dipenyl ether. Lalu ada identifikasi gugus fungsi. Ada yang pertama ada gugus fenol atau min-OH, bersifat asam lemah, berperan krusial sebagai donor ikatan hidrogen dengan residu asam amino pada enzim target FABL bakteri. Yang kedua ada gugus iter, ikatan COC aromatik yang kuat dan fleksibel membantu stabilitas konformasi rotasi cincin untuk kecocokan geometri dengan sisi aktif enzim. Yang ketiga ada aryl halida, memiliki 3 atom yang bersifat sangat elektronegatif, berfungsi meningkatkan lipofisitas dan penetrasi membran bakteri. Lalu selanjutnya ada sifat fisikokimia senyawa. Yang berat molekulnya di sini ada sudah tertera. Ini untuk berat molekulnya. Ini untuk log P-nya. Titik leburnya itu dari 56 sampai 60 derajat Celcius atau 280 sampai 290 Celcius. Ini nilai pKa-nya dan ini interaksi molekuler. Untuk berat molekul memiliki struktur bifenil terklorinasi yang padat. Lalu untuk log P atau kelarutan, praktis tidak larut air, sangat larut dalam pelarut organik. Lalu untuk titik lebur dan didihnya, dipengaruhi ikatan hidrogen intermolekul gugus fenol. Nilai pKa-nya, sifat asam lemah, dipermudah oleh tarikan induktif atom Cl. Lalu ada interaksi molekuler, mendukung afinitas ikatan dengan sisi aktif reseptor bakteri.
Lalu ada lalu ada tiga tahapan utama sintetis. Ada empat sebenarnya. Tahapan pertama adalah klorinasi. Klorinasi terarah dari fenol melalui reaksi substitusi elektrofilik menggunakan gas klorin. Tahap kedua adalah reaksi penggabungan nukleofilik antara 2,4 sampai diklorofenol dengan halogenobenzena teraktivasi. Tahap 3, penambahan atom klor ketiga pada posisi 5 cincin fenol guna melengkapi senyawa triklasan. Tahap 4, yaitu pemurnian. Kristalisasi bertingkat dengan campuran etanol air untuk menghasilkan sediaan farmasi steril, di mana lebih dari 99%. Lalu ada analisis mekanisme. Yang pertama ada substitusi elektrofilik, tahap klorinasi untuk substitusi klorin pada cincin aromatik. Lalu intermediatnya melibatkan pembentukan ion arenium yang terdelokalisasi. Lalu pengarahannya gugus hidroksil atau MinOH bertindak sebagai aktivator aktivator kuat ortopara, gus hidroksil atau OH-. Kalau ada substitusi nukleofilik, aplikasinya itu dengan pembentukan jembatan ether melalui Williamson-like synthesis. Ada intermediatnya, pembentukan kompleks Meisen-Hamber bermuatan negatif yang stabil. Lalu faktor utamanya yaitu keberadaan gugus pergi dan aktivasi penarik elektron. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.